kita akan belajar mulai belajar di kelas dengan materi baru tentang berpikir komputasional. Ya, ini yang akan kita pelajari adapun skenario-nya nanti ini. Nanti akan saya berikan pengantar materi dulu sebentar, paling ya 5 menit lah. Kemudian kita lanjutkan dengan kerja kelompok. Oleh karena itu nanti kita akan bagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan diskusi. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kegiatan presentasi. Gitu ya. Jadi anak kalian akan kita. Apakah ada di antara kalian itu yang selama hidup kalian itu tidak mengalami masalah? Ada nggak? Setiap hari kita berjuang dengan masalah. Sehingga kalau dikatakan hampir semua orang dunia ini memang hidup di dunia ya penuh dengan masalah. Ya contohnya, misalkan ya kalau ini masalah antrian, ya misalnya ada beban, ini masalah yang saya sendiri kadang-kadang juga pusing juga kalau misalkan antri di bank. Atau misalkan kalau kita guru ya, kalau kita bepergian ke saudara kita yang ada di luar kota, ya ini kemacetannya jadi Surabaya. Surabaya itu kalau ke Jogja juga ya kayak gini. Jadi mau nyampe ke tempatnya aja susah banget ya. Nah, ini beberapa masalah. Kemudian saya lanjutkan. Nah, kalau ada masalah, tentu yang kita inginkan kan ada solusi masalah, ya kan? Nah, di pelajaran informatika ini diperkenalkan satu teknik. Itu yang pertama, berpikir komputasional. Berpikir komputasional bukan berarti nanti kita kayak komputer enggak ya? Bukan berpikir seperti komputer, tidak. Tapi yang akan kita lakukan adalah kita melakukan proses berpikir layaknya ahli komputer. Yang sekarang ini bisa kita nikmati ya, hasilnya kayak gini. Nah ini pertama, ini kan HP ya, kan yang kalian tidak bisa lepas dari sini ya. Misalkan kita ingin masalah perbankan yang tadi itu ya, yang berikut ini, saya kalau misalkan kirim uang ke anak saya, nggak perlu saya datang ke bank, cukup dari HP saja. Atau kalau misalkan kalian ke Surajan atau misalnya ke Surabaya ya, kalian misalkan datang dari terminal, kemudian mau menuju ke tempat yang ingin kalian tuju kan bingung ya kan? Apa yang bisa kita gunakan? Ya, ada fasilitas Gojek atau Grab atau apa, itu kan kita semuanya menggunakan piranti teknologi ya, yang itu sangat membantu kita dalam menyelesaikan masalah kepenatan mencari lokasi. Atau misalkan kalian punya saudara yang jauh, nah sekarang kan jauh itu sudah kayak dekat. Kenapa? Karena ada video call. Anak saya kan ada dua kan, satu di Malang, satu di Jogja. Ya sudah, tak pernah kesepian. Artinya setiap hari saya bisa berkomunikasi dengan orang tua. Atau kalian kalau belajar kayak gini nih, belajar selalu mengandalkan ini kan? Selalu mencari-cari informasi dari sini. Atau kalau sekarang saya juga termasuk asolikin juga ya. Ini paling seneng kalau belanja ya pakai ini. Nah sekarang tidak bingung mau dari yang murah, dari yang berkualitas, dari yang istilahnya sesuai, kita nggak perlu datang ke toko, ya cukup dari rumah pakai HP, selesai ada masalah. Nah, oke, kita sekalian. Nah ini sekarang yang kita fokuskan adalah masalah pencarian. Saya gambarkan, saya ada gambar itu ya, atau dalam bahasa Inggris namanya searching. Searching itu mencari. Nah, mencari itu kira-kira gampang atau mudah? Tergantung ya kan? Tergantung apa yang dicari. Kalau misalnya kita nyari buku di perpustakaan agak pusing juga, bingung bolak balik nyari. Atau misalkan yang lebih kecil lagi ya gampangan misalkan nyari baju di lemari. Kalau nggak ditata secara rapi, waduh nyari yang tidak langsung kan, repot jadinya gitu. Nah, makanya kita akan bahas masalah pencari atau pencarian. Jadi kita lihat sekarang. Nah, ini artinya adalah mencari itu sebetulnya
juga merupakan masalah, gitu. Ya kita nggak bisa pungkiri, bikin pusing juga gitu kan ya, mencari bikin pusing. Makanya itu kita anggap sebagai bagian dari masalah. Tadi ini yang tebak ini, misalnya tebak. Cuma tebak gagal. Terus gagal di sini. Kamu cari cara supaya bisa menebak dengan tepat loh ya. Berapa kali sudah menebak? Ya, oke. Saya pikir adalah ajarannya. Kamu berapa sih bisa menebak 12 kali? Iya, 9 saya nanti kalau saya uji ya. Saya uji sudah 9 angka yang saya tanyakan. Loh, ini tergantung kamu takutkan bilang loh, mana paling besar? Tulis caranya gimana? Enggak apa-apa, gunakan bahasa enak-enak gitu loh. Bahasa yang kamu bisa. Misalnya, cuma saya katakan, saya menebak mulai dari angka di tengah dulu atau angka 50. Kemudian dengan melihat jawaban teman, ya, kalau diberikan jawaban angka saya misalnya lebih kecil, maka saya akan menebak misalkan dengan tengah-tengah antara 50 sampai dengan 0 atau 1, tengah-tengahnya berapa misalkan gitu ya. Kan cara itu kan. Ya, habis balik caranya gimana? Ya, tulisan lagi. Apa gitu Pak? Pasti yakinnya pasti berapapun siapapun yang mau berikan kebenaran pasti bisa menemukan angka yang disebutkan. Panjang tebakan yang besar menyesuaikan instruksi. Jika instruksi angkanya lebih kecil, maka menebak lagi angka yang lebih kecil dari tebakan angka pertama. Juga sebaliknya, hingga menemukan angka yang tepat di tengah-tengah angka. Oke, sekarang caranya dulu yang berjalan. 1. Menebak salah-salah. 2. Memikirkan angka yang lebih besar dan lebih kecil dari tebakan pertama. 3. Ulangi cara 2 sampai menebak. Misal, angka bom adalah 20. Kita menebak pertama kali adalah 50. Yang memberi tebakan akan bilang benar, lebih besar atau lebih kecil. Jika yang memberi tebakan bilang lebih kecil, berarti angka tersebut berada di antara 1 sampai 50 dan Bisa menemukan teman kamu ya yang mengatakan kamu bisa menemukan buah apa usulan kalimat kira-kira gimana sebetulnya artinya kamu menebak dengan angka yang kecil mungkin. Saya kayak menyampaikan. Ya, ya. 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 Bisa berarti di antara 11 sampai 19. Iya. Misalnya kita jawab 15. Iya. Ternyata angkanya lebih besar, berarti di antara 16 sampai 19. Jadi Iya. itu angkanya. Jadi kalau dia menentukan dari yang disebutkan. Saya udah. Saya setuju dengan apa yang dia. Ya, jadi selalu mengambil di tengah-tengah di antara angka yang berubah, lebih kecilnya atau lebih besarnya. Ya. Jadi yang sekalian mungkin kalian nanti akan bisa mencoba lagi. Jadi kalau ditanya menebak ya kira-kira bahasanya. Tapi jangan digunakan untuk di nomor ya. Bisa. Yang kita latihkan adalah bagaimana kita menemukan cara atau strategi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Apa? Setiap masalah itu selalu ada solusinya. Tinggal kita mau mencari atau tidak. Misalnya contohnya gini, saya loh, kok teman-teman tidak senang ambil rata-rata ya, tidak begitu. Kamu cari apa kira-kira yang mereka itu bikin enggak gitu. Penampilan saya kurang menarik ya, atau misalkan aku kecil ya. Itu kan kita mencari faktor-faktor ya, hal-hal yang membuat kita itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang kita. Jadi yang penting ojo
Yang pertama, yang nggak boleh kita ngawur, karena kalau ngawur misalkan terus BPI banyak itu kan nggak ada logika kesiapan. Atau misalkan sampai ada yang stres atau frustasi, usahakan itu dihindari. Kamu gunakan kemampuan berpikir kamu untuk bisa menemukan setiap masalah yang kita dengan cara yang tenang tadi. Kita cari caranya. Jangan buru-buru atau tergesa-gesa mengambil keputusan. Pikirkan cara. Itu kira-kira yang menjadi inti dari pembahasan kita. Oke, untuk kegiatan hari ini seperti ini yang tidak diterapkan dengan baik. Dan mari kita berikan applause apa yang baik terlakukan. Di depan nanti kita masih bermain-main juga. Gimana? Nanti ada lagi yang modelnya ada lagi. Dan nanti tunggu aja nanti di depan. Tapi tetap kita masih kerangka berpikir kritis dan berpikir menemukan solusi atau cara. Gitu ya, sekarang ya.